Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi dengan kami dari tribunjabar.id dan kita akan berbincang dengan sosok istimewa. Hadir di studio tribunjabar.id Ibu Ledia Hanifah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ledia Hanifah ini adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau dapil Kota Bandung dan Cimahi. Beliau saat ini ditugaskan dari fraksi PKS di Komisi 10 ya? Iya. Komisi 10 ini adalah komisi yang menangani bidang Pendidikan. Kemudian juga ekonomi kreatif dan pariwisata, pemuda dan olahraga, juga perpustakaan nasional. Ya, dan saat ini Ibu Ledia Hanifah ini sedang keliling di dapilnya ya di Kota Bandung dan Cimahi untuk menyerap aspirasi apa sih sebenarnya yang sekarang ini sedang dikeluhkan oleh masyarakat dan kemudian akan dibahas di tingkat nasional untuk dicarikan solusinya. Nah, kita akan berbincang dengan Ibu Ledia Hanifah untuk mendapatkan informasi terkini soal bidang yang saat ini sedang diamanahkan oleh partai, yaitu di Komisi 10. Ibu Ledia Hanifah, yang sekarang ini untuk dunia pendidikan ya sebagai bidang yang ada di Komisi 10, isunya sedang ramai sekali ya, ramai sekali terakhir soal dana BOS, kemudian ada UKT yang belakangan ramai sekali, mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa bahkan sampai juga datang ke rumah aspirasinya Bu Ledia Hanifah. Mungkin ini juga bisa diinformasikan kepada masyarakat ya untuk informasi terkininya Bu. Ya, pertama yang duluan apa ya? UKT dulu deh ya. Iya, UKT. Nah, kan uang kuliah tunggal itu memang kan sekarang ini udah mulai dibayar biasanya semester baru ya, baru. Nah, kami sejak awal ketika sudah mulai COVID sudah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita debatnya sebenarnya udah lama. Jadi kita bilang gini, nih orang terdampak begitu COVID, ada banyak mahasiswa yang sekolah di lain kota, terus dia nggak bisa pulang karena orang tuanya nggak bisa ngasih transport ya buat pulang. Kalau yang masih bisa pulang, oke. Bahkan banyak yang nggak bisa makan, sehingga memang harus ditampung sama temen yang lain, sementara yang nampungnya juga sebenarnya kesulitan gitu. Nah, apalagi ketika masuk semester baru, karena kan diumumkan bahwa kampus itu belajar jarak jauh sampai Desember. Nah, terus gimana caranya nih sekarang kalau uang kuliahnya akan seperti apa? Mereka mungkin ada yang udah pulang, ada yang masih katakanlah masih di Bandung gitu misalnya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, kami kemudian mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan skema bantuan. Karena kan APBN-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan dipotong 5 triliun buat apa? Paling banyak ya dari kementerian lain tuh 5 triliun buat apa? Buat COVID, anggaran COVID. Nah, COVID sendiri secara keseluruhan sama pemerintah tuh terakhir diumumkan kan memang sudah sampai ke 900-an triliun kan, dari 400 terus berkembang jadi 900 gitu. Nah, kalau udah 900 itu buat apa? Apakah cuma buat ekonomi? Tapi kita nggak boleh lupa bahwa implikasinya COVID itu pada pendidikan sangat tinggi. Nanti banyak yang bisa putus sekolah, sehingga kemudian didorong akhirnya keluar Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang UKT ini ada bantuan. Jadi ada skemanya adalah penundaan, pencicil atau pembebasan gitu ya, atau berapa kali bayar gitu. Nah, itu yang diantaranya juga ada beasiswa. Nah, beasiswanya itu cuma 1 semester sih memang, tetap buat yang ongoing gitu istilahnya, yang tingkat 1, 3, 5 gitu itu bisa. Nah, tetapi skema ini akan lebih mudah hanya di perguruan tinggi negeri. Begitu perguruan tinggi swasta kan swasta juga mikir, ini gimana? Kan harus bayar gaji kan? Operasional, gedung, listrik, segala macam. Meskipun nggak ada kuliah. Ini jadi dilema untuk perguruan tinggi swasta. Iya benar. Karena jadi mereka harus punya kos untuk operasional. Betul. Kalau ini kan dari negeri mah dari pusat kan bisa dapat. Nah, makanya tetap sebetulnya diberlakukan. Jadi
dari 420.000 beasiswa itu, 60%-nya itu dialokasikan untuk swasta. Nah, problem berikutnya adalah gini, karena jumlahnya hanya 2.400.000 per semester, sementara swasta mungkin ada yang bayarannya 5 juta, dari 3 juta sampai 7 juta kan ada. Terus gimana gitu? Sisanya siapa yang nombok gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih kita sudah sampaikan dan Dirjen kita juga udah mendapatkan udah di demo sih ya sebenarnya sama adik-adik mahasiswa. Pertama mereka mendemonya ke DPRD provinsi. Sementara kalau kampus itu dalam Undang-Undang Sisdiknas kita dikelolanya oleh pusat. Maka oleh teman-teman di DPRD provinsi dihubungkan ke saya dan kita kemudian diskusi. Nah, udah sempet sih ngobrol gitu dan sudah disampaikan ke Dirjen Diktinya supaya Dirjen Diktinya juga menyampaikan ke kampus. Sekarang gini, kalau anak-anak ini nggak bisa bayar, katakanlah gini, 30% mahasiswa itu nggak bisa bayar, kepaksa cuti atau DO. Nggak dapat sama sekali juga kan kampusnya. Tapi kalau misalnya mau menerima ini, skema ini setidaknya ada masukan. Setidaknya ada masukan untuk kampus buat kampus. Nah, itu kan jadi sharing the pain lah istilahnya gitu. Baik, saya juga mengikuti sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ya, bahwa untuk skema di perguruan tinggi negeri seperti yang disampaikan Ibu memang cukup mudah ya, dalam artian bisa dilaksanakan. Bahkan kemarin juga diinformasikan kalau misalkan mahasiswa yang semester akhir bahkan itu UKT bisa dihapuskan gitu kan. Tapi untuk swasta memang tadi menjadi dilema. Mungkin perlu disampaikan lagi ketika Komisi 10 melakukan dialog dengan kementerian terkait dengan kemudahan-kemudahan persyaratan-persyaratan bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini mungkin yang menjadi persoalan di teman-teman adik-adik mahasiswa ini di kita ini. Sebenarnya nggak sulit karena syaratnya adalah bahwa mereka ada surat yang menjelaskan orang tuanya terdampak COVID gitu. Jadi sebenarnya cuma itu aja. Hanya kan kemudian nanti akan di screening oleh kampus. Nah, ketika swasta, nah pasti kan ada beberapa perguruan tinggi swasta yang membuat skema yang katakanlah diskon UKT-nya tuh mulai dari 10% sampai ada yang 75%. Ada kampus yang skemanya gini, kalau bapaknya atau ibunya yang pencari nafkah utama di keluarganya meninggal COVID, dia akan dapat 25%. Cuma kata anak-anak, masa suruh meninggal dulu Bu gitu kan nggak lucu gitu. Jadi makanya kemudian sebenarnya memang ini nanti Dirjen Dikti dengan L2 Diktinya harus banyak ngobrol sama perguruan tinggi swasta. Kita juga ingin perguruan tinggi swasta tetap hidup, tapi juga kita juga berharap mereka juga berempati lah pada mahasiswa ini, jangan sampai nanti anak-anak ini jadi putus sekolah, cuti atau bahkan DO. Ya, baik. Untuk warga Bandung, kemudian Cimahi dan Jawa Barat umumnya terkait dengan UKT tadi, sebenarnya dari pemerintah sudah ada solusi, bahkan dari Komisi 10 DPR juga senantiasa mengkomunikasikan dengan pemerintah begitu. Nah, kalau untuk tingkat pendidikan dari PAUD sampai SMA yang sebagian dananya juga ditopang dari BOS, itu perkembangan terkininya apa Bu? Untuk diketahui mungkin para orang tua dan juga para guru gitu baik di negeri maupun di swasta. Jadi kalau skemanya untuk PAUD ada BOP PAUD ya, tentu ada izin operasional lah. Agak repot sih memang kalau izinnya tuh harus ada IMB-nya, bahwa ya tentu supaya jelas bahwa ini sekolah ini memang sekolah yang serius lah ya, betul-betul. Karena kan kalau PAUD bisa jadi ada muridnya, bisa jadi enggak gitu kan. Terus mulainya ya udah, yang penting mulai dulu di garasi misalnya gitu kan. Jadi ini bab-bab yang memang nanti agak riweuh gitu ngurusan izinnya. Tapi kita sedang berupaya untuk menyederhanakan perizinan. Kedua, kalau buat SD, SMP, SMA, SMK itu sebenarnya dana BOS ini tadinya keluar Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang menjelaskan tentang bahwa dana BOS itu 50% boleh dipakai untuk honor. Kenapa sih saya jadi bilang honor gitu? Honor guru honorer nih terutama. Apalagi dalam suasana COVID seperti sekarang, udahlah dituntut harus ngajar jarak jauh, harus pakai pulsa kan, pasti yang seperti itu. Atau kalau enggak harus datengin ke rumah-rumah ya. Kalau di Kota Bandung sih enggak sih, insya Allah kan relatif lebih mudah. Dan kemarin dengar dari Kadisdik bahwa ada intranet gitu kan, sehingga memudahkan untuk sekolah. Tapi sekolah mana nih masuk nggak yang sekolah swasta, kita belum tahu. Nah terus
Guru honorer itu begitu COVID, orang tua tidak mampu membayar SPP di swasta nih terutama, nggak sanggup bayar SPP, terus dari mana bisa menggaji guru? Itu kan jadinya kayak lingkaran tak berujung gitu ya. Sementara akhirnya kemudian kita menekankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita minta supaya harus ada regulasi khusus COVID. Kan toh pemerintah juga kemarin mengajukan Perpu itu kan, terus kemudian sudah diundangkan. Mestinya ada. Kenapa? Jangan sampai gara-gara nih dana BOS, terus guru perlu buat pulsa, tepira gitu, kalau kata orang Sunda tanya tepira 100.000, 150.000, tahu-tahu jadi ketangkap KPK gara-gara penyalahgunaan, kan tuh lucu gitu kan. Jadi sebenarnya kita menginginkan adalah ada regulasi yang melindungi. Terus kalau ada bantuan sosial tuh nggak bakalan dikasih ke guru, percaya deh, karena mereka dianggap sebagai pekerja kan, masa yang masih kerja dikasih gitu, nanti seolah-olah tidak adil, meskipun bantuan sebanyak juga yang salah sasaran, tapi setidaknya mereka nggak akan dapat, sehingga kemudian perlu ada skema lain apa? Yang tadi maksimum BOS itu sampai 50%, kita dorong supaya jangan dibatasin. Biarlah itu jadi kebijakan sekolah. Supaya nanti mereka tetap bisa mendapatkannya dari situ. Kalau katakanlah gini, ada 10 guru honorer, cuma 50%, terus bagi-baginya kan tinggal sedikit tetap. Tapi kalau misalnya bisa dimaksimalkan, itu mudah-mudahan, dan itu kan pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, ini masih sedang didorong oleh Komisi 10 atau sudah ada kebijakan? Sudah ada Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Cuma berdasarkan laporan ada banyak kepala sekolah yang nggak berani mencairkan gitu, takut nanti katewak gitulah. Jadi sebenarnya sepanjang semua syarat-syarat itu, dan syarat itu dipermudah kok, nggak dipersulit. Jadi tidak harus punya NUPTK gitu ya, yang di Permendikbud 19 ya. Kalau di Permendikbud nomor 8 kan harus punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah kalau ini enggak gitu, maksudnya sebenarnya di Permendikbud 19 khusus berlaku. Baik, Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, dan para orang tua ya, di situasi pandemi COVID-19 ini memang serba sulit dan dilema. Tapi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Lydia Hanifah bahwa untuk dunia pendidikan ya, BOS atau BOP mungkin ya. Kalau BOP buat TK, BOP beda. Ini BOS itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas guru, bahkan bisa juga untuk membayar honor guru ya. Apalagi di situasi sekarang ini pemerintah menganjurkan pendidikan secara online. Guru pasti akan sangat membutuhkan kebutuhan untuk pulsa ya, untuk pulsa, untuk internet dan sebagainya. Jadi silakan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru untuk bisa membaca lagi regulasi dari pemerintah. Jadi tidak perlu takut, karena sebenarnya regulasi dari pemerintah ini sudah memudahkan Bapak Ibu sekalian di pembelajaran online saat ini. Nah, jadi kan sebenarnya gini, setiap kali ada masukan, Komisi 10 langsung segera menindaklanjutinya dengan Mendikbud, dengan Mas Menteri TA-nya. Terus kita segera minta diperbaiki. Jadi alhamdulillah responsif nih di masa Covid. Sehingga yang tadi itu sebenarnya segera dibuat peraturan untuk menjaga, karena sayang sama Bapak Ibu guru ya, terutama Bapak Ibu guru honorer, itu mereka bisa tetap bisa menjalankan tugasnya, tapi juga kita memberikan support gitu. Mungkin untuk informasi terupdate Bu, dari kementerian gitu ya, informasi terakhir kan ada wacana juga menghitung kemungkinan gitu ya, sekolah-sekolah mulai membuka kelas tatap muka. Mungkin ada informasi juga nih yang bisa disampaikan ke masyarakat. Iya betul, yang akan dibuka ini kan sebenarnya banyak komplain orang tua ya, belajar di rumah teh riweuh gitu. Orang tua lah yang liur. Memang mau tidak mau kita tidak bisa dengan serta-merta membuka, karena hanya regulasinya gini, hanya bisa dibuka di zona hijau, dan itu pun kalau sudah dia stabil hijaunya, dan itu dimulainya dengan SMP, SMA dan SMK. SD belum. Ini dulu dipastikan. Saya mah teka bayangnya kalau SD masuk terus pakai masker lucu gitu, tukeran pinjam, wah cilaka itu tanya, bahaya gitu kan. Maka ini memang harus sangat strict gitu, karena bukannya tanpa
ujian juga sih, karena SMP SMA, anak SMP SMA tuh seneng ngobrol ya, kumpul gitu. Eta justru penularan kan dari situ. Yang berbahaya itu. Dan kita nggak boleh menganggap enteng sama COVID ini gitu, karena pada kenyataannya sekarang prevalensinya mulai naik lagi dan selalu diumumkan setiap hari bertambah, sudah lebih dari 2000-an kan pada saat ini, 2300 ya kalau nggak salah kemarin tuh. Itu sudah cukup deg-degan, jangan-jangan kalau misalnya ditesnya lebih banyak itu akan segera. Nah kita tahu, karena makanya kita nggak boleh lalai terhadap ini, karenanya kami juga nggak mau kalau ke anak-anak tuh mereka longgar gitu, nanti resikonya jadi lebih besar, korbannya anak-anak lebih rentan ya terhadap penularan COVID-19 ini. Jadi para orang tua ya mohon untuk bisa memaklumi gitu, memahami bersabar. Ini memang situasi yang tidak mudah, Bapak Ibu mendadak jadi guru di rumah begitu ya. Benar. Tapi ya resikonya sangat besar ketika Bapak Ibu mendesak pemerintah untuk membuka kelas tatap muka dengan perkembangan terkini ya. Bahkan Pak Jokowi juga mengingatkan kepada warga masyarakat tentang ada kemungkinan ya kalau masyarakat tidak disiplin gitu bisa jadi akan ada gelombang kedua. Kita khawatir itu. Nah, Ibu Lydia Hanifah di Komisi 10 ini kan juga adalah komisi yang membidangi tentang pariwisata ya dan ekonomi kreatif, dan bidang ini adalah bidang yang juga sangat terdampak dengan pandemi, begitu juga dengan pendidikan tadi yang sudah kita bahas. Nah, apa yang Ibu tangkap selama beberapa hari ini di jalan-jalan di Bandung dan Cimahi? Mungkin pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran gitu ya, ada kelompok pariwisata yang mulai buka, tapi apa ini updating terkininya? Apa benar-benar mereka sudah mulai mendapatkan revenue, pengunjung mulai banyak dan sebagainya? Kalau saya lihat sih di Kota Bandung relatif cukup baik gitu ya, karena mulai pelan-pelan ngereuyeuh lah kalau kata orang Sunda ya, ngereuyeuh udah mulai terisi, ada beberapa yang sudah mulai penuh gitu ya, sudah mulai, dan Agustus nanti kan kemungkinan paket-paket wedding itu sudah mulai bisa, tentu dengan protokol. Nah karena di kita ini mayoritasnya adalah hotel dan tempat-tempat akomodasi gitu ya, itu masih relatif sudah mulai tertata dengan baik ya. Cuma memang yang datangnya kadang-kadang suka nggak disiplin gitu. Itu yang jadi fatal sih sebenarnya. Itu satu. Kedua, kita masih senang dengan berkerumun gitu, ngobrol gitu, meskipun udah dijarak-jarakin. Jadi saya memperhatikan di beberapa hotel ya, si hotelnya mah udah disiplin, si meja terus udah dipisah-pisahin gitu ya, kursinya ditarik saya jadi deket-deketan gitu. Nah ini yang harus diingat oleh kita semua. Nah salah satu upaya yang dibolehkan, diizinkan adalah yang aktivitas outdoor, misalnya untuk wisata, destinasi wisata, dan kita mulai pelan-pelan menyiapkan, karena kan kemarin udah kosong nih 3,5 bulan, menyiapkan sekarang harus ada protokol baru, protokol yang sangat responsif terhadap COVID, maksudnya antisipasi terhadap penularan COVID. Nah kalau di Kementerian Pariwisata ada gerakan namanya Gerakan Bisa Bersih, Indah, Sehat, Aman. Itu tuh upaya untuk membangun awareness masyarakat. Jadi kalau datang harus dengan masker, harus cuci tangan gitu ya, dan jaga jarak. Itu diupayakan terus-menerus supaya kalaupun jalan-jalan nggak bisa ditahan sih sebenarnya, pengen jalan-jalan. Kalau di Bandung tuh alhamdulillah banyak ruang terbuka hijau, jadi enak kan, maksudnya bisa jalan kemana-mana teh masih ada ruang terbuka hijaunya. Nah tapi ke situ teh harus juga kemudian jaga protokolnya, dan itu diingatkan. Nah di gerakan ini pelan-pelan, pokoknya kebersihan harus dijaga, keindahan tetap dijaga, kesehatan dan aman, karena ujungnya orang itu akan datang ke tempat kita karena dia merasa aman, bisa dipercaya lah gitu, daerah itu nggak akan ketularan gitu. Kan nggak lucu gitu, kemana ke Bandung, sampai ke Bandung ketepaan gitu ya, nauzubillah min dzalik, kita nggak mau kan begitu. Nah ini kita sudah mulai pelan-pelan, dan ini di seluruh Indonesia kita sudah mulai wisatanya lokal, jadi latihan dulu gitu ya di sekitar kita, sampai nanti kemudian sudah bisa dibuka mulai datang dari luar wilayah kita.
kita mengikuti sekali ya Bu ya soal UMKM ini dan pariwisata, bagaimana mereka terdampak, dan mereka juga sudah menyampaikan mungkin ya ke Ibu sebagai wakil rakyat, dan apa yang didorong dari Komisi 10 ini ke pemerintah. Barangkali mungkin ada insentif, pemotongan pajak dan sebagainya, sehingga ini menjadi stimulus buat pariwisata maupun UMKM ini menjadi lebih berdaya sekarang. Iya. Jadi yang pertama, yang paling terkena dampak itu dapat bantuan. Iya. Jadi seperti misalnya pemandu wisata itu dapat bantuan. Bantuan ini cuma stimulus ya sebenarnya, dalam bentuk sembako. Juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Karena lagi-lagi mereka nggak akan dapat dari data di DTKS, nggak akan terdapat karena mereka adalah sebenarnya orang yang tadinya punya pekerjaan terus kemudian terdampak. Kemudian yang kedua juga nggak akan dapat dari kartu prakerja gitu. Nah terus yang kedua, kita juga melihat bahwa ketika kemudian diberlakukan protokol ini sudah mulai ada pengurangan pajak, kemudian juga soal disiplin, dibantu promosi dan lain sebagainya, itu sudah mulai dilakukan. Meskipun nanti tuh ada yang kuat kaitnya gini, kalau di hotel jajanan gitu ya, kuliner, orang datang pasti pingin kuliner, nasi kuliner ini juga harus siap gitu, ya. Bagaimana mereka kemudian switch gitu, bahwa nggak lagi orang mungkin duduk-duduk di tempat dia tapi bisa dibawa pulang oleh-oleh misalnya. Jadi nah itu yang mereka juga kita dorong supaya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu memberikan pelatihan supaya mindset itu bisa berubah, jadi fleksibel gitu, nggak harus kayak dulu harus datang duduk, tapi mungkin bisa datang cuma take away gitu dan sebagainya. Ya baik, kemudian ini Bu ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan apa yang Ibu tangkap beberapa hari terakhir ini berada di Bandung dan Cimahi untuk menangkap aspirasi dari masyarakat gitu. Apa yang dikeluhkan ke Ibu dan kemudian akan dicoba untuk diperjuangkan di Jakarta? Jadi yang pertama memang masih berkaitan dengan pendidikan, karena ada banyak yang terdampak sehingga bantuan terutama buat siswa itu memang banyak yang belum diterima. Ternyata kalau ditelusur memang ada yang secara perizinan itu harus dipenuhi dulu. Jadi ada beberapa persyaratan supaya nanti bantuan-bantuan kita bisa turun. Nah, ini yang kita harus telusur kembali. Yang kedua, memang berkaitan dengan tadi mahasiswa UKT itu masih juga ada laporan-laporan, karena juga kita tidak semua bisa dengan mudah gitu menerima tawaran yang kita tawarkan gitu ya. Nah, diharapkan sih nanti ke depannya kita bisa mendorong supaya bisa duduk ngobrol gitu ya, artinya apa-apa yang bisa terutama perguruan tinggi swasta ini bisa lebih akomodatif lah terhadap bagaimana siswa ini, dan jangan sampai ada larangan untuk mengikuti ujian misalnya, jangan sampai ada bahkan sampai memberhentikan mahasiswa ini jadi bagian yang harus disepakati oleh kita bersama, kan bagian dari kondisi ini adalah kondisi berat yang dirasakan oleh semua, bukan cuma 1-2 orang. Karenanya ayo kita harus sama-sama empati, harus sama-sama memperjuangkan. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, semoga kita cepat bisa melewati masa-masa sulit seperti ini ya. Baik Tribuners, inilah obrolan saya Kisdiantoro dari tribunjabar.id bersama dengan anggota DPR Ibu Lydia Hanifah. Tadi ada beberapa informasi yang bisa membaca ikuti untuk dicoba ya. Tadi kita sudah berbicara soal bagaimana BOS bisa dimanfaatkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran. Mudah menyimak obrolan kami, dan jangan lupa untuk terus mengikuti obrolan-obrolan tribunjabar.id dengan sosok-sosok istimewa yang akan terus hadir di studio tribunjabar.id. Subscribe Tribun di YouTube kami, Tribun Jabar Video, dan media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.